Shalom, selamat hari Jumat. Lagi ketemu dengan Mary di sini. Tanggal 11 November tahun 2022. Ini adalah video Mari Belajar Alkitab Online yang ke-25. Ini masih sambungan dari hukum kasih Allah di Perjanjian Baru. Saya belajar mengajak teman-teman dan saya juga sendiri belajar melihat hukum kasih Allah ini, bagaimana prakteknya di jemaat GMPOS, di dalam kaitannya dengan hukum 10 perintah Allah yang sudah terbagi dalam 613 mitzvot. Nah, seperti minggu sebelumnya, ini adalah bagian terakhir. Kita akan Tuhan Yesus Maha Baik. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami boleh melakukan kegiatan ini. Biarkan Roh Kudus yang bekerja dan menolong saya ketika saya juga dan teman-teman mau belajar tentang kebenaran firman, bagaimana kami boleh mengerti hukum kasih Allah bekerja dalam kehidupan kami, dan itu sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Tolong Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu ketika kami dalam belajar, ucapan, semua yang ada di dalam kehendak, semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Ya kan, semuanya juga itu hanya dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan dan teman-teman kami yang mendengar. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Seperti biasa, saya akan ngajak teman-teman untuk sebelum kita masuk ke bahasan mitzvot berikutnya, selalu saya akan mengingatkan dulu hukum kasih Allah di Perjanjian Baru itu tentang kasih Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Yang kedua adalah dasarnya kasihilah sesama manusia seperti kasih kepada diri sendiri. Nah, itu ada di Matius 22 ayat 30-40, Markus 12 ayat 29-31. Dan di Matius 22:40 dibilang seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi itu bergantung pada dua hukum kasih ini. Ya. Nah, untuk seperti biasa Jumat-Jumat yang lalu, saya selalu mengingatkan, kita tahu nama hukum Taurat itu kan awalnya mulai dari Allah menurunkan perintahnya yang 10 itu kepada Musa ya. Nah, di perintah Allah dari yang 1 sampai 4 itu merujuk kepada hukum kasih Allah yang ke-1, yang kasih Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Ya, itu udah. Itu antara tertulis di Keluaran 23, 24, 27, 28 ya. Kemudian di bagian kedua, hukum kelima sampai dengan 10 itu ada di dalam hukum kasih kedua kasih Allah, itu kasihlah sama manusia seperti kepada diri sendiri. Nah, khususnya nomor 5 itu saya masukkan hormati ayahmu dan ibumu. Ini saya masukkan ke kelompok hukum kasih yang kedua, karena ayah dan ibu kita adalah sama manusia, tapi walaupun demikian mereka adalah orang yang kita tuakan, yang lebih kita hormati, kedudukan lebih tinggi. Tetapi kedudukan mereka di bawah Tuhan Yesus ya, di bawah Allah. Nah, penting bagi setiap orang kita harus menghormati orang tua kita.
ketika kita bisa menghormati orang tua kita, berarti kita juga setidaknya telah menghormati Allah kita. Tetapi juga ada ketentuan lain ketika kita mau menghormati Allah, ada perintah 1-4 itu. Nah, jadi kehidupannya ketika kita menghormati orang tua kita, bersyukur kepada kebaikan Allah kepada tua kita, kehidupannya nomor 2. Kenapa begitu? Karena tadi dibilang kan orang tua itu juga ada kesalahan. Maksud saya juga di orang tua juga ada kesalahan, dan saya harus menempatkan, saya sebagai orang tua harus menempatkan diri lebih rendah ya dalam kedudukannya. Jadi ketika ada suatu perselisihan dalam antara orang tua dan anaknya, mungkin kita di dalam yang sudah kenal firman Tuhan, kita akan saling hidup menggunakan ayat firman ya, tapi tetap kita anak bisa mengingatkan orang tua jika orang tua tersebut tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus saling membantu, mendukung dan satu sama lain. Juga hormati ayah dan ibumu, termasuk juga kita menghormati para pemimpin kita, pemimpin gembala-gembala kita, terus ketua di suatu organisasi, pimpinan di perusahaan dan semuanya ya. Itu sebagai satu kelompok yang kita hormati. Walaupun demikian, kedudukan mereka tidak lebih tinggi daripada Allah. Artinya kita akan menjadi aspek atau orang bagian yang mengingatkan mereka bila ada hal-hal yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang kita hormati itu, dan tindakannya, keputusannya tidak dalam Tuhan atau tidak dalam kebenaran firman Tuhan, tapi tetap dengan cara-cara yang sopan, karena kita masih memegang hormatilah ayah dan ibu. Oke, tanpa kebencian, jadi kita nggak ada rasa ingin membunuh, menghabisi orang lain. Kemudian kalau berbina itu untuk keluarga, hubungan industrial, juga bisa ke hubungan kita sama Tuhan, bukan maksudnya hubungan istri kepada Tuhan, bukan. Jadi Allah itu ketika kita menyembah berhala, kita tuh dianggap berzina juga gitu. Tidak menduakan hati gitu. Mungkin harus menduakan hati kalau kita tidak. Kalau hubungan pasangan ya pasti ini berhubungan pasti menduakan hati, ya fisik, ya sebagainya. Terus juga mencuri ya, jangan mencuri, jangan posesif, dusta tentang bersamamu ya, berbohong gitu ya untuk membela seorang, tapi sehingga kita tidak tahu lagi, tidak bisa memegang mana kebenaran mana yang salah gitu ya, dan tidak mengingini rumah sama. Oke, nah secara lintasnya di dalam dua hukum kasih Allah itu ya, tadi hukum kasih Allah 1 dan 2 itu ada tadi kan hukum 10 perintah Allah 1 dan 4 ini, dan 5-10. Nah dari 10 perintah Allah, orang-orang Israel, Musa itu menyuruh imam-imamnya ya waktu itu, dan juga turunkan kepada rabi-rabi juga. Mereka menurunkannya, mereka memahaminya
membuat detail penjelasannya menjadi 600 aplikatif dalam 613 nisword ini. Nah, dari 613 ini ada yang positif yang harus dilakukan, negatif yang tidak boleh dilakukan. Nah, di dalam 613 ini ada kelompok-kelompoknya. Seperti kita lihat di dalam kelompoknya itu ada tentang Allah dan Torah, ya bagaimana kita menghormati Allah kita, ya hukum Taurat Allah itu, terus kemarin yang di dua berikut kemarin sebelumnya ya, tanda-tanda dan simbol yang digunakan Allah, terus doa dan bagaimana kita berdoa minta berkat, kasih dan persaudaraan. Nah, kriteria tentang miskin, kriteria orang yang tidak beruntung, bagaimana kita mereka melakukan pemeliharaan bagi orang asing. Ini kayak tanda iguana ini ya, artinya ada yang masih digunakan oleh Gentiles, ada juga yang enggak karena khusus buat orang Israel. Kemudian pernikahan, perceraian dan keluarga, dan ini juga saya kasih tanda ini karena kita menganut perjanjian baru ya, dan kita juga memegang bahwa tidak ada perceraian. Nah, seperti di penjelasan teman-teman sebelumnya. Sedangkan di keluarga Israel masih boleh nih, ada bagian ini nih, pernikahan perceraian masih boleh di sana, masih ada gitu ya pengaturannya. Kalau di kita udah ikut hukum kasih Allah yang perjanjian baru, mengikuti aturan dari Rasul Paulus tentang kasus khusus perceraian karena mungkin beda agama, tapi sebagai orang percaya tetap tidak boleh melakukannya. Dan juga buat orang percaya yang udah ditinggal pasangannya akan meninggal ya. Nah, kemudian hubungan seks yang dilarang itu berlaku ya semuanya sampai sekarang gitu. Waktu dan masa juga berlaku. Sini mungkin ada penjelasan hari raya gitu ya, festival. Nah, semoga mungkin itu tidak masuk di kita. Terus makanan untuk dimakan ini juga kita menurut perjanjian baru kita boleh makan asal tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Karena kita kan orang percaya, ketika orang yang nggak percaya melihat kita akan itu akan menjadi batu sandungan iman mereka. Terus praktek bisnis harus dilakukan ya sedemikian rupa, itu sama seperti ini etikanya. Kemudian bagaimana perlakuan pernyataan mereka buat juga pekerja, pelayan dan budak. Kita budak nggak ada ya, tapi keadilan itu tetap harus dilakukan, hanya bayar upah tepat waktu, tidak menahan hak orang lain gitu ya. Bagaimana tentang baik Allah, barang-barang yang dikuduskan, kurban dan persembahan, baik pakai ternak, kalau saat ini pakai uang ya. Terus ritual pengudusan dan tidak kudus ini buat para imam. Ini juga ada yang kita pakai, ada yang enggak, tapi tetap yang namanya kudus ketika kita mau masuk ke dalam ibadah harus kudus ya. Harus bersih juga baju kita, tubuh ya pikiran kita, hati kita yang tidak ada keinginan yang lain, agenda lain gitu ya. Tuhan tentang tutup, sumpah masa masih berlaku. Kita tidak sembarangan mengucapkan nama bersumpah, misalnya demi Allah kita nggak boleh, demi kepala kita nggak boleh, demi nyawa kita nggak boleh, karena kan semuanya punya Tuhan, makanya kita. Terus ada tahun Sabat dan Yobel, ini semua punya Israel. Kemudian pengadilan dan prosedurnya itu juga
dibahas ya, dan hampir sebagian besar juga itu masih berlaku sampai saat ini dan menjadi peraturan hukum yang lazim ya gitu. Dengan percederaan dan kerusakan, misalnya kejadian kita nggak sengaja membuat orang terluka, kita merusak barang benda orang lain karena pinjaman dan sebagainya, itu mereka diatur juga. Kemudian tentang rumah, properti dan kepemilikan itu juga diatur, dan isinya sama sampai masih lazim, masih normal yang biasa kita lakukan saat ini. Itu tentang hukum kejahatan, orang yang berbuat jahat maksudnya harus ada disiplinnya, hukuman, terus ada hukuman dan restitusi untuk orang jahatnya, orang yang melakukan kejahatan. Terus bagaimana kalau mereka udah selesai menyelesaikan kegiatan hukuman itu, mereka balik ke masyarakat, apa yang bisa dilakukan itu juga diatur. Dan saya pikir sudah kita baca yang minggu lalu sama. Kemudian nubuat tentang perkataan Allah, itu nabi-nabi hanya boleh atau hamba-hamba Tuhan hanya boleh mengatakan apa yang dari Tuhan, nggak boleh ditambah, nggak boleh pakai pikiran sendiri, juga semuanya harus dari Tuhan. Nggak boleh ngomong ya jangan diomongin ya, nggak boleh. Terus itu seperti biasa. Terus penyembah berhala, praktek-prakteknya, barang-barangnya, si pelakunya itu juga diatur sedemikian rupa, tuntutan hukumannya gitu ya kalau terus tentang ternak dan niaga saya juga nggak ngerti, mungkin orang-orang percaya di Indonesia ya yang usahanya di agrikultural ya atau hewan ternak mungkin bisa ya. Aku mungkin juga tidak tahu, saya tidak tahu. Kemudian cara berpakaian ini sudah pasti seperti hasilnya perempuan memakai pakaian perempuan, tidak memakai pakaian laki, dan sebaliknya begitu. Terus tentang kesulungan, hak sulung ya, kesulungan yang harus ditebus, tapi itu untuk hewan ternak ya. Kalau ini udah nggak ada ya, kan kita nggak biarkan ternak kan. Terus para pelayan bait Allah, para imam kan. Nah itu waktu itu kan ada orang Lewi, orang Levi, orang Kohanim gitu, orang yang mengurus mesbah gitu. Tapi kan di kita udah gereja Tuhan kita lagi ya, jadi ada ini ya. Tapi tetap secara kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, sungguh-sungguh masuk dalam peribadatan, kita mau melakukan itu tetap harus dilakukan. Kemudian tentang persembahan, Allah, persepuluhan dan masih pajak juga masih hampir mirip, bukan ya. Kalau persepuluhan ya pasti ya itu harus masih harus dilakukan, dan malah kalau dikatakan kalau kita mau melihat berkat ujilah aku, dan sampai sekarang masih ada banyak bisa terjadi bagi orang yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu melakukan kebenaran firman itu ya membayar persepuluhan, tapi harus dari keikhlasan hati. Nah, gimana kalau nggak ikhlas? Ya mungkin awal-awal baru memberi nggak ikhlas, mungkin bukan nggak ikhlas sih, baru belajar gitu ya. Karena kan imannya baru bertumbuh. Terus kalau misalnya nggak tumbuh-tumbuh juga ya buat apa ya? Kan ada pedang. Tapi harusnya itu membuat keimanan kita kan ketika kita melakukan itu kan seperti kita memberikan istilahnya sih investasi Tuhan. Kita memberikan yang baik buat Tuhan, mengingat Tuhan, asal terima kasih gitu loh. Tapi persepuluhan bukan satu-satunya. Masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menyenangkan
hal melakukan ketaatan, bukan soal ini. Jadi sebulan bukan satu-satunya, masih banyak bagi yang lain. Good, mereka mengatur juga di tentang KTP 4. Kalau di Indonesia udah nggak ada kan ya. Terus tentang raja manusia mungkin ini pimpinan ya, mungkin pilih Tuhan. Nanti kita akan lihat ya siapa masa akhir, siapa ini buat di mana itu Israelnya, kita enggak tentang perang, tapi kita akan lihat. Nah, jadi kenapa sih saya ngajakin teman-teman untuk ini? Ini adalah pembuktian saya bahwa hukum Taurat Allah itu sebenarnya masih kita kerjakan, masih kita lakukan, tapi telah mengalami modifikasi sesuai dengan keberadaan kita sebagai orang plus gitu ya. Nah, poin yang penting adalah ketika salib Tuhan Yesus sudah hadir, waktu perjanjian lama salib Tuhan Yesus itu nggak ada, belum ada. Dalam perjanjian baru ada salib Tuhan Yesus. Nah, salib Tuhan Yesus itu menuntaskan seluruh tuntutan hukuman yang harusnya manusia itu tanggung, yang harusnya semua orang mati gara-gara itu. Tapi kita masih sampai sekarang kita masih menikmati kebaikan Allah karena salib Tuhan Yesus itu jadi 2,8 sebab ada yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Jadi hukum Taurat tadi kan yang ada 10 yang kemudian didefinisikan jadi itu ada banyak hukuman. Hukumannya itu berat-berat dan manusia nggak berdaya untuk memenuhi tuntutan itu gitu loh. Jadi telah dilakukan oleh Allah. Jadi bukan Tuhan lah yang menyelesaikan dan menggunakan tuntutan dari hukum Taurat. Jadi hukum Taurat tersebut dilakukan sampai sekarang masih. Terus hukumannya atas ketidakdisiplinan itu juga harus dipenuhi kan. Manusia nggak sanggup, makanya Allah memberikan Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus buat kita. Nah, ini hal berikutnya dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Jadi Tuhan Yesus, bayi Yesus harus lahir ke dunia dalam bentuk daging manusia, sekaligus mau mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus itu ketika dia itu adalah firman kan yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Walaupun dia memang Allah, firman Allah yang menjadi manusia, tapi dia juga manusia karena benar-benar manusia karena dia punya keterbatasan. Artinya ketika ada perasaan ketika sekali-sekali Tuhan Yesus mungkin bete gitu ya kan, dalam dengan manusia ya, misalnya pas lagi ketika dalam pelayanannya tuh Tuhan Yesus seringkali tuh mengalami banyak orang-orang yang nggak percaya gitu, manusia, murid-murid yang nggak percaya. Sampai berapa lama lagi kamu nggak percaya, kan ada tuh ngomongannya. Terus juga suatu ketika Tuhan Yesus mau disalib ya, waktu mau ditangkap, dia mengalami juga ketakutan, itu kan katanya keringatnya tuh seperti butiran darah ya. Nah itu artinya bahwa keterbatasan daging manusia saat itu, Tuhan Yesus adalah manusia itu, firman Tuhan yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia, menjadi daging. Nah itu harus ikut merasakan kelemahan itu secara emosi, secara fisik ya. Kemudian dia dicambuk ya, atau nonton film The Passion ya, itu sangat
ah, eh, sangat seram bagi saya ya. Jadi itulah ada hukuman yang harus dilalui oleh manusia atas semua kesalahannya yang bertumpuk itu. Tapi tidak satu manusia pun yang sanggup, dan hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu sebagai firman ketika dia harus dikorbankan, dia itu tidak melakukan dosa. Itulah hebatnya. Dan artinya Tuhan Yesus itu ketika menjadi manusia saat itu sedang mendemonstrasikan bagaimana manusia itu hidup dalam kebenaran firman, walaupun dalam tubuh yang terbatas, dalam lingkungan yang tidak mengenal kebenaran, harus dilakukan. Nah, kita kembali ke kalimat ini. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ini kita dikuasai dosa karena dosa. Mungkin kita tahu kebenaran dan kita udah nggak mau melakukannya, tetapi karena kita bertahun-tahun ya hidup dari orang tua kita, ada yang ngajarin, mungkin kita tiba-tiba melakukan Tuhan Yesus, banyak hal yang harus kita ubah. Nah, itu menjadi satu hal ya, kebiasaan baru ya, kita harus berjuang lah ya untuk melakukannya. Nah, itu jatuh dan bangun, dan termasuk saya juga. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah itu menjatuhkan hukuman karena tadi tuntutan hukum Taurat kan yang diminta karena dosa kan. Daging ini harus dihukum. Nah, tadi kan ada yang dikasih dari sini. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Jadi ketika kita terima Tuhan Yesus, salib Tuhan Yesus itu membebaskan semuanya, kemudian kita bertobat, mengakui kesalahan kita, dan kita hidup dalam kebenaran firman, kita intim di dalam kebenaran firman, kita belajar Alkitab, kita hidup dalam ketaatan, beriman itu ya, melakukan ketaatan kebenaran, terus dan kita hidup menurut Roh, bukan menurut daging, kemauan kita, pikiran kita. Jadi udah untuk kebenaran firman. Jadi secara kesimpulannya keberadaan Tuhan Yesus dan salibnya itu memenuhi tuntutan hukum Taurat atas dosa yang kita lakukan, yang belum kita lakukan, dan dosa bawah itu sangat berat. Makanya itu saat ini setelah perjanjian baru, kita perjanjian baru ke sini, itu adalah masa-masa kemurahan Tuhan. Jadi ada orang jahat, yang firman, kok sepertinya didiemin aja ya, nggak dihukum gitu, kok beda seperti perlakuan orang-orang bangsa-bangsa di zaman Israel. Terus kebenaran Tuhan Yesus dan firman-Nya itu adalah konfirmasi. Jadi hukum kasih karunia Allah itu, hukum kasih Allah itu adalah ya 10 perintah Allah itu peneguhan konfirmasi. Dan ketika kita sekarang ini hidup dalam satu negara, fondasi negara, kita juga hidup dalam peraturan negara kita. Nah, itu sebagian besar juga diambil dan juga jadi produk turunan ya, produk hukum ya. Konsepnya tadi kan misalnya tadi tentang kriminalitas, properti dan masih banyak lainnya, dengan penerapan disiplin hukuman sesuai kebijaksanaan dan kemampuan batasan manusia. Jadi kalau di hukum negara itu sesuai dengan kebijaksanaan dan kemampuan batasan manusia. Jadi hanya kejahatan paling fatal yang dapat hukuman mati, tapi selebihnya hukuman penjara ya, atau sampai setinggi-tingginya hukuman penjara seumur hidup seperti itu. Jadi salib Tuhan Yesus menggunakan dari Taurat itu
dan hukum kasih Allah menjadi sempurna. Dan kita saat ini hidup di hukum kasih Allah. Benar, tapi kita adalah kita tidak perlu lagi menyelesaikan tuntutan hukumnya dulu sendiri. Yang ada adalah sekarang, jadi kita boleh berdoa juga kebenaran firman Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan, boleh kembali kepada Dia. Tapi tetap nggak berbeda, jadi kita masih tetap melakukan aturan-aturan hukum pernikahan. Ya. Nah, untuk Jumat ini saya akan tuntaskan tentang kelompok 28 ini sampai yang paling kita. Dan selanjutnya saya akan mengajak teman-teman ketika kenapa sih saya berminggu-minggu berjumat ya, 4 Jumat saya ngajakin saya belajar hukum kasih Allah aplikatif saat ini ya. Nah, setelah kita memahami itu, saya akan mengajak teman-teman untuk kita boleh mengerti tentang kriteria Allah dalam menetapkan umat dan orang pilihannya. Jadi bukan asal tunjuk dan lain sebagainya, ada kriterianya. Dan tentunya hukum kasih Allah merupakan suatu sistem ya, kriteria yang membantu dalam pemilihan itu. Dan Allah juga menugaskan orang-orang pilihannya, dan tentunya dilihat dari kehandalan, kecakapan orang-orang itu, sampai sejauh mana, selevel mana mereka bisa submit di dalam penerapan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang melalui hukum kasih Allah itu. Lalu kita juga nanti akan mengerti kenapa Allah itu menumpas bangsa-bangsa berhala zaman perjanjian lama. Kenapa sekarang enggak ya? Dan ini makanya hukum kasih Allah dengan kaitannya dengan 10 perintah Allah, dengan 613 misbah itu adalah dasar dari kita mengerti bagaimana Allah itu mengatur sedemikian rupa ya. Banyak hal Allah mengatur sedemikian rupa. Nah, kita akan masuk pertama tentang bait Allah aplikatif dan bait Allah pemunusan dan benda-benda kudus. Ini ada di Mazmur 45 sampai 58. Ini tuh ada di Keluaran 20 ya 27 tentang bait Allah yang dulu zaman perjanjian lama itu dari batu yang altarnya, terus bagaimana nggak boleh misalnya batu nggak boleh, terus nggak boleh emas ya. Ini kita tinggal baca deh ya di Keluaran 20-23. Kita harus membuat tempat kudus bagi Allah, kriterianya gimana, terus ada pengaturan kelengkapan tadi perjanjian Allah, kayunya apa gimana, yang bagaimana gitu ya. Terus lampu kandil yang harus tetap menyala, terus imam yang bertugas bagaimana ya, itu semuanya disampaikan. Kemudian ini saya langsung bawa ke sini. Oke. Nah, ini kita akan lihat banyak hal di sini di Keluaran 30 imamat di imamat sama satu lagi imamat dengan ulangan ya. Nah, itu menjelaskan tentang misalnya nggak boleh mengurapi orang asing dengan minyak urapan ya. Makanya harus punya masalah Tuhan Yesus dulu ya kalau setiap jam sekarang.
baru kita dapat urapan. Terus juga ini kalau urapan ini untuk imam ya, yang bertugas. Ya tentu saja kan harus orang yang sudah dikenal, yang udah ada performanya gitu loh, udah dikenal, diketahui lah apa sih perbuatannya selama ini gitu ya, kesetiaannya dan lain sebagainya. Terus ya ini harus menjaga api, membuang abu dari altar, ini dan banyak hal ini tentang sinagoge. Ini tidak ada di sana, tidak ada di sini, tapi secara umumnya, secara garis besar kita mau ibadah, apa ya, yang paling penting adalah saat ini kita harus gereja itu apa, tubuh kita kan, Allah kudus, dan ruangannya juga dikuduskan. Itu kita harus ibadah kan nggak bisa kalau misalnya hatinya marah, misalnya mana bisa doa sih. Terus misalnya kita juga mau berjamaah kudus, memberikan persembahan, tapi kita masih bete yang orang lain, nggak boleh. Jadi kita harus mengampuni dulu, datang ke orang itu ya. Dan ini bilang 613 mitos itu yang mengatur tentang ini ya tadi ya, tentang bait Allah, pengudusan dan barang-barang kudus. Ini semua ada di firman Tuhan yang kita perjanjian lama ya, nggak lari dan nggak dibuat-buat sama rabi-rabinya. Nah, kemudian tentang kurban dan persembahan, ini tentang mereka dulu mempersembahkan dalam ternak itu, kalau dipersembahkan harus yang bersih, yang baik dan tapi sekarang ini kita nggak memberikan berkat ya, kita memberikan nggak sekuang. Itu zaman dulu juga diatur. Terus ini juga nggak boleh membantai hewan itu, gimana gitu, ada cara-caranya dari keluarannya. Ini saya nggak ingat sama sekali. Lalu memberi bagaimana prosedur membuat korban bakaran. Dia harus ini ya, offering. Bahkan ini ada macam-macam persembahan untuk bukan salah, kesalahan, dosa gitu kan, korban persembahan damai gitu kan, bahan bakaran itu ada macam-macam. Terus juga yang ibu-ibu yang sudah bersihkan, terus mau kasih tahir lagi, memutar korban persembahan, itu semua juga diatur dalam kitab. Jadi bukan satu yang dibuat-buat oleh Pak Habibnya, jadi tetapi ilmu semua tidak dilanjutkan lagi di kita, karena itu disesuaikan dengan kehidupan kita. Kita kan kita bukan, soalnya kita sekarang kan nggak berusahanya di kultural, jadi ada desain. Kemudian tentang ritual pengudusan yang tidak kudus, kembali lagi semua ada ya. Ada tentang binatang-binatang yang nggak kudus, tapi setelah perjanjian baru semua makanan itu apa boleh dimakan, asal tidak apa sih, tidak menjadi batu sandungan orang yang tidak percaya ya. Ini juga yang 564, tidak meniduri perempuan yang tidak bersih seperti perempuan yang lagi menstruasi. Untuk zaman sekarang ya harusnya menjadi
satu yang bersifat kesehatan tubuh ya. Gimana kalau misalnya dalam keadaan itu melakukan hubungan dan itu juga mesti diatur karena dalam kesembuhan, kesehatan, kebersihan itu memang sekarang kita sebaiknya tidak melakukannya yang memakai ya. Kemudian sakit lepa itu nggak bersih ya, pasti kalau orang dekat-dekat ini ada pengaturannya. Nah, yang 572 seorang perempuan ya, menstruasi itu tidak bersih, tidak bersih. Jadi bukan. Tapi sekarang kita yang menstruasi ya tetap boleh ini dong berdoa ya, membersihkan tubuhnya, benar-benar mengganti pembalutnya pasti. Pernah berdoa gimana ya selama 7 hari seperti itu, karena kita harus tidak di perjanjian baru di sepanjang waktu kita itu harus berdoa, belajar Alkitab, hubungan yang dekat dengan Tuhan itu tidak bisa kita kita abaikan. Harus dilakukan. Kalau kerja gimana ya, kerja, tapi hati dan pikiran kita harus kerja untuk Tuhan. Kita melihat ini tentang sakit lepa ya, ukurannya, tapi itu untuk di orang sana. Tapi saya nggak tahu di sini ya, karena belum pernah ketemu. Ini para penguasa untuk melakukan di Israel, penunjukan raja. Ini ya mungkin nggak berlaku di sini ya. Kalau kita kan milih presiden berdasarkan itu ya, pemilu ya. Jadi ini untuk Israel, semua ada di atur belakang kitab ya. Nazaret, nah ini orang di sana ya. Ini aturannya kata kita tentang perang waktu ini kondisi-kondisi apa yang saya lakukan ketika dalam peperangan, bagaimana tuh mengatur wanita cantik yang diambil sebagai tawanan perang. Nah, kita harus bagaimana melakukannya. Nah, ini diatur semua, tidak menjual wanita, ini diatur semua. Tapi untuk waktu itu Tuhan pengaturan itu ketika orang masyarakat itu berperang sama bangsa-bangsa sekitarnya, dan itu harus mereka sebagai orang bangsa yang diurapi ya, harus menunjukkan kemurahan Tuhan, menunjukkan iniannya ya, ininya Tuhan ya, kemuliaan Tuhan kan, hukumnya. Nanti kita nggak lari dari hukum kasih Allah ya, hukum kasih Allah yang ini. Nah, jadi intinya kita nggak akan pernah bisa bilang kita sekarang hidup di hukum kasih karunia, bukan mencoret lagi yang mana gitu kan. Terus itu loh hukum kasih Allah tuh yang dua ini. Iya, bagaimana kriterianya, definisinya kita mengasihi Allah? Bagaimana kita kriterianya mengasihi sama kita, itu kan harus ada penjelasannya. Dan penjelasan itu dijelaskan dalam 10 kitab apa masih diterapkan yang kita lakukan saat ini. Nah, puji Tuhan, kita sampai di sini bahan hari ini. Seperti janji saya, ke depan Jumat mendatang saya akan ngajak teman-teman, ayo kita akan belajar bareng, melihat bagaimana Allah itu, kriteria Allah itu memilih orang-orangnya.
Nah, memilih orangnya dari hukum kasih ini. Jadi ketika Allah memilih bukan karena namanya, tapi karena tindakannya. Itulah sebabnya keberadaan hukum kasih Allah ini sangat penting. Kebenaran Tuhan harus kita lakukan senantiasa. Di mana ya, saya pernah baca di kitab, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu adalah terang, karena nanti adalah Yerusalem baru, kota Yerusalem baru, Yerusalem baru, itu kota terang ya, nggak ada matahari, karena memang ada firman Tuhan Yesus itu terang, firman Allah terang, karena kita di dalam terang, kita akan menjadi bintang di langit. Nah, bagaimana kita bintang di langit? Apakah kita dengan firman cuma sekedar baca tapi tidak melakukannya, sekedar tahu tapi tidak melakukannya? Itu sama seperti kita beli bros ya, bros dari berlian lah misalnya ya, pemilik kita cuma nempelin doang, tapi itu nggak menjadi bagian dari kita. Ketika kita copot itu udah nggak ngeblink. Nah, tapi yang Tuhan mau ketika kita hidup dalam kebenaran firman, kita hidup dalam firman, kita tuh akan terang karena ada firman di dalam hidup kita, ada Roh Kudus bersama kita. Seperti itu cara kerjanya. Penuh keimanan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami selesai untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selanjutnya ini boleh menjadi berkat bagi saya dan teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Selamat hari Jumat. Ketemu lagi di Jumat berikutnya. Shalom.